Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah pengkajian stok dengan judul utama yaitu keterkaitan biologi perikanan, ekonomi, dan pengkajian stok. Sumber daya perikanan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia. Terdapat beberapa alasan mengapa sumber daya perikanan memiliki dampak perekonomian. Yang pertama, banyaknya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terlibat dalam unit penangkapan, pengolahan, dan pemasaran yang umumnya tinggal di sekitar wilayah pantai. Jumlah tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011 tercatat kurang lebih 11,6 juta orang yang didominasi oleh tenaga kerja dari sektor pemasaran. Yang kedua, sumber daya perikanan merupakan sumber protein hewani masyarakat yang hampir dikonsumsi oleh masyarakat lokal lebih dari 60%. Data tahun 2011 oleh Puslitbang Gizi menyatakan bahwa konsumsi ikan rakyat Indonesia mencapai rata-rata 29 kg per kapita, yang artinya menyumbang sebanyak 65% dari total asupan protein hewani rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga, sumber daya perikanan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini mengingat bahwa potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia sangatlah besar. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,52 juta ton per tahun menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011. Nah, estimasi potensi sumber daya laut ikan Indonesia terdiri dari beberapa jenis, yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang konsumsi, udang, lobster, dan cumi-cumi. Besarnya potensi sumber daya perikanan di Indonesia ini juga dijadikan argumen dalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang berbasis pada perikanan dan kelautan. Menurut Dahuri 2003, bahwa pembangunan berbasis perikanan seharusnya dapat dijadikan arus utama pembangunan nasional karena sumber daya yang dimilikinya sangat berlimpah dan kaya. Industri yang berbasis sumber daya perikanan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan industri lainnya dan sumber daya perikanan senantiasa dapat diperbaharui. Eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya perikanan yang pengelolaannya dilakukan dengan baik akan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi masyarakat lokal khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan laju investasi dalam bidang perikanan. Kelestarian sumber daya perikanan tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa-peristiwa ekonomi karena terdapat aktivitas dari pelaku bisnis atau industri perikanan, baik domestik maupun internasional. Perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam industri perikanan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan adalah keuntungan ekonomi yang maksimum. Nah, jika pemanfaatan sumber daya perikanan, khususnya perikanan tangkap, hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata,
kegiatan ekonomi ini tidak akan berjalan secara berkesinambungan. Hal itu disebabkan terjadinya inefisiensi akibat besarnya upaya penangkapan, sementara sumber daya perikanan yang ditangkap sudah tidak ada. Pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak memperhatikan kondisi sumber dayanya akan mengakibatkan terjadinya penurunan stok yang dapat mengancam kelestarian dari sumber daya perikanan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan perikanan tangkap yang ramah lingkungan pada tingkat maksimum ekonomi adalah kegiatan penangkapan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya perikanan itu sendiri. Pada pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya perikanan tangkap, terdapat dua hal yang paling kritis karena sumber daya perikanan adalah barang publik, yaitu rezim kepemilikan yang bersifat kepemilikan bersama, dan rezim akses yang bersifat open access, yang artinya siapa saja boleh memanfaatkan sumber daya tersebut tanpa izin dari siapapun. Setiap orang tidak dapat dibatasi dalam penggunaan manfaat yang diberikan barang publik, dan tidak ada persaingan dalam mengkonsumsinya, sehingga eksploitasi atau pemanfaatan terus berjalan tanpa bersamaan dengan pemeliharaan. Nah, menurut Bromley 1991, dalam jangka panjang, common property bisa menjadi open access jika industri atau kelembagaan tidak bekerja dengan baik. Terdapat beberapa ciri sumber daya milik bersama, yaitu memungkinkan terjadinya pemanfaatan yang berlebihan dan merupakan pemborosan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dalam hal ini, sumber daya perikanan tangkap. Hal itu menimbulkan masalah inefisiensi dalam penggunaan input, return yang sangat rendah, overfishing, dan lain sebagainya. Rezim akses sumber daya perikanan yang umumnya bersifat akses terbuka atau open access juga akan selalu mendorong intensitas eksploitasi yang lebih tinggi, sehingga dapat mengakibatkan overfishing atau kelebihan tangkap. Nah, di Indonesia, open access murni sebenarnya tidak terjadi, karena untuk melakukan aktivitas penangkapan di perairan Indonesia diperlukan izin. Bahkan, ada beberapa daerah yang sudah menerapkan peraturan untuk membatasi jumlah alat tangkap yang masuk dalam suatu perairan, atau biasa disebut dengan limited entry. Pola pengelolaan perikanan tangkap Indonesia yang cenderung berorientasi pada produksi mengakibatkan produksi hasil perikanan diharapkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa tidak terdapat pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan, sehingga sumber daya tidak terpelihara kelestariannya. Akibatnya, produksi perikanan akan cenderung menuju atau bahkan melebihi titik maksimum sustainable yield atau biasa disebut MSY. Jika ini terus dibiarkan, pemanfaatan yang berlebihan dikhawatirkan akan terjadi dan pada gilirannya mengakibatkan terkurasnya sumber daya perikanan itu sendiri. Jika dibandingkan dengan sumber daya yang pengelolaannya dikendalikan atau diatur dan diawasi dengan baik, overfishing atau kelebihan tangkap dapat dihindari. Upaya pembatasan dan perizinan yang dilakukan diharapkan dapat mengendalikan sumber daya perikanan dengan tetap menjaga kelestariannya sehingga pemanfaatan dapat dilakukan terus-menerus atau sustainable.
Tantangan kelestarian sumber daya perikanan menimbulkan berbagai persoalan bagi banyak lembaga yang sebenarnya dikembangkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sempit dan terkotak. Mereka yang bertanggung jawab mengelola sumber daya dan melindungi lingkungan secara kelembagaan terpisah dengan mereka yang bertanggung jawab mengelola ekonomi. Pada dunia nyata, kedua hal tersebut saling terkait. Untuk itu, kebijakan dan institusi yang menghadapinya harus diubah. Permasalahan pengelolaan yang ada saat ini masih terbatas pada pengetahuan tentang hubungan ikan dengan ekosistem dan interaksi dengan ikan lainnya. Padahal, dalam penentuan tingkat tangkapan optimal yang memperhatikan aspek kelestarian, perlu diketahui aspek biologi selain ekonomi, sosial, dan teknologi. Perubahan teknologi perikanan tangkap dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan akan meningkatkan investasi, dan ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang disebabkan atau dibawa oleh investasi dan output akan mempengaruhi keseimbangan ekologis dan ekonomi. Bagaimana keseimbangan ekonomis dan ekologi dalam pengelolaan sumber daya perikanan tersebut? Dalam memahami hubungan teknis ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan, jika tingkat eksploitasi sumber daya perikanan dilakukan oleh industri perikanan tangkap, maka sangatlah penting dibangun semua model, yaitu model bioekonomi. Hal ini karena sumber daya perikanan tangkap mempunyai fungsi produksi yang spesifik dan tidak semua faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatannya dapat dengan mudah dikontrol. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman pengetahuan tentang biologi sebelum memasukkan aspek ekonomi. Untuk pengkajian stok dari pendekatan aspek biologi, maka biasanya disingkat dengan MSY atau Maximum Sustainable Yield. Sedangkan untuk pendekatan dari aspek ekonomi, biasa disebut MAY atau Maximum Economy Yield. Nah, penggabungan dari kedua aspek ini, MSY dan MAY, atau penggabungan dari aspek biologi dan aspek ekonomi biasa disingkat dengan analisis bioekonomi. Nah, analisis bioekonomi inilah yang biasanya dipakai untuk melakukan pengkajian stok pada jenis ikan, khususnya ikan yang berada di sektor perikanan tangkap. Sebelum memahami bioekonomi perikanan, terlebih dahulu perlu diketahui perkembangan teori hingga akhirnya sampai pada pemahaman bioekonomi perikanan itu sendiri. Pada tahun 1800-an, Norwegian School mengembangkan teori kebijakan pajak terhadap sumber daya alam. Dilanjutkan pada tahun 1889-an, seorang ilmuwan bernama Velhoots mengeluarkan teori tentang kurva logistik yang menjelaskan efek biologi dari sumber daya alam. Kemudian pada tahun 1930 muncul cara mengalokasikan sumber daya ikan, di mana pada saat itu sebenarnya terjadi perebutan ikan atau skandal ikan. Kemudian pada tahun 1954, seorang ilmuwan atau biologis melihat kembali teori dari Velhoots dengan kasus ikan tuna pada saat itu. Kemudian, Schaefer mengeluarkan konsep Maximum Sustainable Yield, yaitu bagaimana cara terbaik untuk mengelola sumber daya perikanan tuna.
Nah, pada tahun 1954 sampai 1955 dilanjutkan kembali oleh Scott Gordon yang mendukung pernyataan dari Schaeffer bahwa pada MSY tidak ada nuansa ekonomi sama sekali karena tidak terlihat berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa penerimaannya. Kemudian yang kedua, sifatnya tidak stabil karena setiap ada perubahan dalam sumber daya perikanan, MSY akan bergeser. Nah, perubahan-perubahan ini dapat terjadi setiap saat karena sifat sumber daya perikanan yang selalu bergerak, sehingga lahirlah model Gordon-Schaeffer yang kemudian melahirkan konsep yang dinamakan maksimum economic yield. Kemudian pada tahun 1968 dilanjutkan kembali oleh Garrett Hardin yang mengacu pada teori Malthus dan Schaeffer. Kemudian mengeluarkan buku tentang common property atau mengenai ladang pengembalaan yang terkenal dengan sebutan tragedy of common. Nah, kemudian pada tahun 1976 seorang ilmuwan bernama Clark Munro mengacu pada teori Gordon-Schaeffer mengembangkan sebuah teori tentang capital approach dengan melihat aspek intertemporalnya. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, kemudian dikembangkan lagi mengenai pendekatan pengelolaan atau approach to management. Perkembangan teori bioekonomi yang telah disebutkan tadi kemudian dapat dibilang menjadi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan statis atau statis approach pada tahun 1954 sampai 55 dan pendekatan dinamis pada tahun 1976. Nah, pada tahun 1976 merupakan batas akhir teori bioekonomi perikanan. Inilah yang selalu dipakai atau pada umumnya dipakai untuk menghitung tentang perkajian stok yang biasanya dikenal dengan istilah teori Gordon-Schaeffer. Nah, itulah tadi sekilas tentang materi keterkaitan aspek biologi, aspek perikanan, dan pengkajian stok, serta sejarah model dari bioekonomi perikanan. Nah, untuk kegiatan perhitungan atau rumus dari model-model bioekonomi perikanan yang merujuk pada teori Gordon-Schaeffer akan kita lanjutkan pada pertemuan ke-6. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kelima ini. Sampai bertemu di pertemuan ke-6 dan terima kasih.